Begitu banyak masalah mengepung kekuasaan Pak Prabowo. Extraordinary dalam pendekatan politik apa yang bisa ditawarkan keluar dari suasana yang disebut konvensional itu? Pak Prabowo itu mesti membuka ruang kepada kelompok-kelompok kritis, ya, yang sekaligus langkah-langkah politik itu menyahuti apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh rakyat gitu. Ada tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara yang tidak boleh dikompromikan. Misalnya, penegakan hukum itu saya kira harus hitam putih. ada perang dagang yang sengit antara Amerika dengan Cina. Apakah ini juga akan masuk sebagai bagian dari proksi untuk menunggangi gerakan kacau balau yang belum ditata oleh presiden? Kalau kita tidak bisa kelola, merespon ya terhadap dinamika geopolitik, maka kita bisa juga akan menjadi proksi. Assalamualaikum Pak Profesor Jafar Masa. Waalaikumsalam. Satu teater politik yang menarik dalam sorotan publik menyangkut pertemuan para tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam organisasi kami. Ya. Kalau tidak salah posisi Abang di kami sebagai? Saya ketua komisi politik. Apa sebenarnya yang bisa dibagikan dari pertemuan kami di Jogja itu? Saya kebetulan nggak ikut, tetapi saya mencoba menangkap dan saya sangat mendukung ya suatu pertemuan itu merefleksi kembali suara kritis yang disampaikan oleh kami dan boleh saya katakan hampir semua terbukti. Soal apa aja itu yang terbukti? Ya soal bagaimana politik itu dikelola, ya fungsi-fungsi lembaga-lembaga politik, ya mulai dari partai politik, parlemen, termasuk juga pemerintahan, ya juga situasi kondisi ekonomi dan juga tak kalah pentingnya juga soal hutang. Ya ada beberapa tema yang saya kira apa yang pernah disuarakan oleh kami sekarang terbukti ya. Lebih spesifik apa yang membedakan kami dalam psikologi menghadapi kekuasaan Jokowi dan kini berganti pada pemerintahan Prabowo? Ya kalau pada masa Jokowi kan tidak bisa ya ada satu jembatan. Sebenarnya itu kan suara. Ya ada yang mengatakan kami itu adalah oposisi. Sebenarnya juga oposisi itu kan memberikan kontribusi yang positif sebenarnya. Ya kan artinya kritik-kritik kaum oposisi itu kan bisa diambil sebagai masukan yang lebih original. Ya, ketimbang hanya mendengar secara internal dari lembaga-lembaga politik yang konvensional itu. Itu kan banyak distorsinya. Tapi kalau yang saya baca dan publik juga mengamati ada pernyataan tegas dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menjadi leader pada organisasi kami, mengatakan bahwa ada penggembosan terhadap pemerintahan Prabowo. Seolah-olah itu menjadi fokus. Ada kecemasan kami yang sama terhubung dengan rakyat berharap untuk terjadi reshuffle. Apa ada agenda ke sana? Ya gini kita baca dari publik dulu ya. Publik kan membaca sebenarnya sebagian tidak happy. Artinya koalisi itu sebenarnya tidak efektif, koalisi terlalu gemuk, kemudian juga anggota-anggota kabinet itu sebagian dari apa yang dititipkan oleh Pak Jokowi itu sebagian bermasalah. Artinya kalau ingin membentuk satu pemerintahan yang clean katakanlah seperti itu ya, tentu tidak bisa banyak diharapkan gitu loh. Dua hal yang menarik. Suara kami yang diwakili oleh Pak Gatot itu mengatakan ada upaya mengombosi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian juga desakan pentingnya mengevaluasi secara serius kinerja, komposisi atau struktur kabinet. Dan suara anti korupsi menjadi bagian terdepan dalam isu gerakan kami. Hari ini juga kan ada penangkapan terhadap salah satu tokoh muda, aktivis yang selama ini dianggap punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Apakah sinyal dari kami ini kemudian ada operasi KPK? Dan itu kan memang sudah diduga sejak awal bahwa pemerintahan Prabowo ini itu ada yang mengatakan matahari kembar. Apa di balik matahari kembar itu artinya relasi kekuasaan pada masa lalu itu kan juga tidak membuat
Pak Prabowo mudah ya untuk keluar dari itu. Oleh karena itu kan ada yang mengatakan nada sinis, loh, Pak Prabowo ngapain susah kalau memberisikan penegakan hukum terhadap koruptor. Ya di lingkaran itu kan Tapi masalah. menariknya begitu Wamen Naker di OTT sama KPK, pernyataan tegas justru datang dari lingkar istana mengatakan bahwa ini bukti bahwa Presiden Prabowo tidak main-main. Ya karena itu terus kan dikritisi. Jadi ekspektasi publik kepada Presiden Prabowo kan luar biasa. Harapan publik itu kan luar biasa. Jadi mesti ada satu komunikasi yang terbangun. Artinya pemerintah, presiden itu kan dia harus memberikan signal kepada publik. Saya ini serius loh untuk memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Sejauh ini dilihat serius nggak? Ya, artinya beberapa langkah-langkah itu kan kemudian itu bisa ditangkap oleh publik. Oh ada indikatornya. Tetapi walaupun demikian kan publik itu ekspektasinya tinggi. Ya artinya ada yang mengatakan ini masih terlalu lambat gitu ya. Nah jadi kasus penangkapan itu saya kira itu bagus. Bagus dalam pengertian pemerintah Prabowo ini menunjukkan pada usaha law enforcement. Ya penegakan hukum itu saya kira sebagai prasyarat untuk menyelesaikan sejumlah problem-problem Republik ini, kemudian juga sekaligus memberikan signal kepada publik ya bahwa pemerintahan Prabowo ini serius loh dalam soal bagaimana menciptakan pemerintahan yang clean gitu. Nah, jadi komunikasi itu memang harus disampaikan kepada publik sehingga publik itu tahu bisa mengikuti. Jangan kemudian dalam situasi yang kalut sekarang ini, publik itu tidak ada harapan. Publik itu tidak memiliki trust terhadap pemerintah itu bahaya sekali, gitu. Jadi ini bagaimana kemampuan pemerintahan Prabowo untuk menjaga ya iklim ini sehingga Pak Prabowo itu membangun dukungan politik itu tidak hanya pada lembaga-lembaga politik formal, tapi justru pada jaringan-jaringan sosial kemasyarakatan yang itu juga tidak kalah hebatnya, gitu. Nah ini yang saya kira yang saya lihat ini masih belum terkonsolidasi. Karena apa? Karena pada akhirnya karena kita ini sistem presidensial. Presidensial itu kan dia kedaulatannya itu kan ada pada rakyat. Itu yang bukan dari partai. Partai oke, itu kan prosedur demokrasi ya, prosedural. Tapi real kedaulatan itu kan ada di rakyat gitu ya. Nah, jadi harus balance dia. Nah, apalagi di tengah kondisi sekarang ini justru konsolidasi pada kekuatan-kekuatan rakyat di luar jalur formal itu menjadi sangat penting. Tapi sejauh ini bisa melihat ada nggak perbedaan yang signifikan antara Prabowo dan praktik pemerintahan Jokowi yang secara lebih tegas? Oh, saya kira dari beberapa pidato ya kita lihat tentu kan pidato itu kan tidak main-main. Semua orang mencatat, tidak hanya mencatat, menunggu. Ya, dari pidato itu kan menunggu. Dari pidato itu apa realisasinya? Nah itu saja itu setengahnya itu sudah memberikan kembali lagi ya pada harapan publik ya bahwa apa yang disampaikan itu adalah satu signal bahwa pemerintahan ini betul akan kembali pada track yang benar. Terutama apa? Terutama di dalam usaha menciptakan pemerintahan yang bersih ya karena tanpa itu agak susah karena kita menghadapi satu keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, kemudian kondisi geopolitik yang sangat rentan. Nah itu hanya bisa pemerintahan yang bersih, kemudian mendapat legitimasi dari rakyat, dan rakyat itu kembali feedbacknya itu memberikan dukungan. Itu saya kira kuncinya gitu. Tapi kalau kita mengcapture rangkaian peristiwa konsolidasi opini, isu yang berkembang mengoreksi kekuasaan Prabowo, dan belakangan ini pasca pertemuan kami itu muncul ada hembusan konsolidasi yang begitu kuat mengarah kepada gerakan turun ke jalan pada tanggal 25 Agustus. Apakah gerakan ini memang murni? Nah, tentu saja kita tidak mudah untuk membedah ya apakah ini murni atau tidak murni. Bisa juga tumpang tindih ya. Kalau dari catatan kelompok kajian kami yang selama ini lebih. Nah, saya kebetulan karena saya tidak ikut ya, jadi saya tidak tahu apa kira-kira hasil diskusi yang di Jogja itu.
Tapi saya melihat bahwa setiap pemerintahan yang mengalami satu krisis, ya, saya katakan respon publik, respon rakyat itu dia memang lamban, tetapi pasti. Gitu. Di mana saya selalu mengatakan bahwa politik rakyat ini kan politik perut. Jadi kalau subsistemnya terganggu, perutnya terganggu, itu sangat mudah, gitu lah. Nah, apakah kondisi sekarang ini ada satu kekuatan politik tertentu yang ingin memanfaatkan kegelisahan rakyat di tengah beban yang semakin banyak, juga yang terakhir pajak, itu kemarahan publik kan luar biasa, kita bisa lihat di medsos, luar biasa itu kemarahannya. Nah, apakah ini juga ada satu skenario yang di dalam pemerintahan sendiri untuk menciptakan satu krisis sehingga ini publik marah kepada pemerintahan Prabowo? Ya, itu satu kemungkinan, gitu kan. Nah, kemungkinan lain apa? Memang murni. Artinya rakyat ini mau ngomong siapa? Mau ngomong ke DPR juga nggak pernah nyambung. Dan DPR tidak punya sungguh-sungguh untuk bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat bahwa kita sedang dalam keadaan sulit. Kemudian bagaimana juga ikut merawat ya bahwa iklim politik ini kondusif, ya kan, itu kan tidak terlihat gitu loh. Jadi DPR sebut sendiri, rakyat terus gelisah, jadi komunikasi itu tidak sambung. Jadi kembali lagi ya, masih ada ya, atau bagaimana kemampuan pemerintah Prabowo untuk membangun komunikasi ya yang non konvensional dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul dia berada di akar rumput gitu loh. Tapi pada beberapa waktu lalu Presiden 2-3 kali kalau tidak salah menyampaikan ke publik akan membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh kritis dalam rangka penyamaan persepsi. Tapi sampai sejauh ini kan perjalanannya kelihatan kurang begitu. Apa sebenarnya tersumbatnya komunikasi? Pak Prabowo itu mesti membuka ruang kepada kelompok-kelompok kritis. Kelompok-kelompok kritis ini sebenarnya dia yang original di dalam menyampaikan pendapat, kritik, saran, usulan, dan dia juga sangat berpengaruh. Apa yang dibicarakan itu juga bisa tersambungkan dengan rakyat. Nah, kalau ditanya kok sepertinya ya ini kok belum nampak gitu loh. Nah, kalau menurut saya ya sumber daya politik yang bisa juga digunakan oleh pemerintahan Prabowo itu adalah bagaimana menyambung suara kritis itu untuk memperkuat legitimasi Pak Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa digunakan untuk sebagai kekuatan yang mendukung terhadap langkah-langkah politik. Ya, yang sekaligus langkah-langkah politik itu menyahuti apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh rakyat gitu. Nah, oleh karenanya saya kira perlu dilihat kembali kenapa kok sepertinya itu belum terjadi gitu ya. Jadi masih, kalau menurut saya masih konvensional. Selalu mengandalkan pada partai-partai oke lah, tetapi kan partai ini kan dia sangat konservatif, dia kehilangan inovasi, dia sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dinamika, keresahan, tuntutan rakyat dan seterusnya itu kan tidak tersambungkan. Nah, oleh karena itu saya kira sekali lagi saya sejak awal mengatakan Pak Prabowo itu harus membuka ruang kepada sumber daya politik yang tersedia ini, sehingga Pak Prabowo itu memperoleh tidak hanya legitimasi tetapi dukungan real ya pada level grassroots. Itu penting sekali. Kalau Pak Prabowo itu konsisten dengan apa yang selalu dipidatukan, itu memerlukan suatu energi yang besar, sumber daya politik yang cukup. Bagaimana langkah-langkah politiknya itu betul-betul bisa. Tentu Presiden menghadapi tantangan dari dalam. Sementara dari luar digambarkan tadi sangat komprehensif bahwa begitu banyak masalah mengepung kekuasaan Pak Prabowo. Extraordinary dalam pendekatan politik apa yang bisa ditawarkan keluar dari suasana yang disebut konvensional itu? Ya, kan selalu pasti dilematis. Bahwa kita tahu bahwa kan ada klaim bahwa Pak Prabowo itu bisa jadi presiden karena sumbangan dukungan politik macam-macam. Tetapi ada pada titik tertentu bagaimana presiden dalam hal ini ya dia harus bisa mengambil keputusan
yang diutamakan itu adalah pada kepentingan negara. Koalisi oke, membangun pemerintahan bersama oke, tapi kalau kompromi politik itu mengalahkan kepentingan negara, kalau dalam bahasa politik itu saya mengalahkan politik negara, itu saya kira sudah melenceng. Nah, walaupun keadaan dilema karena presiden itu adalah samping presiden, kepala eksekutif pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara. Mau tidak mau, keputusan itu harus diambil. Karena waktu terus berjalan, kalau tidak, maka feedbacknya bisa-bisa defisit legitimasi Pak Prabowo itu akan dihadapi. Kalau terjadi gitu. defisit legitimasi, publik tidak begitu lagi yakin dengan presiden. Oh iya. Kemungkinan apa yang bakal terjadi? Nah, kemudian terjadi, ya itu yang kita tidak inginkan dengan situasi ekonomi ya yang sangat rentan itu satu, dan ya konflik geopolitik yang juga sangat rawan karena apapun perebutan pengaruh di kawasan termasuk kawasan Asia Tenggara ya kan itu sangat besar kemungkinan di dalam kita menghadapi pertarungan pada kekuatan-kekuatan global gitu ya, kita bisa terseret-seret gitu loh. Jadi kalau ini terjadi, pemerintah lemah, pemerintah tidak memiliki dukungan real, tidak hanya pada lembaga formal sekali lagi ya, tapi bagaimana kelompok-kelompok strategis, kelompok-kelompok masyarakat itu tersambungkan gitu, bahwa mereka yakin bahwa pemerintah Presiden Prabowo itu dia tetap on the track, tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Gitu. Nah malahan kalau saya mengatakan Pak Prabowo ini termasuk lambat. Lambat kenapa? Lambat. Data-data itu kan sudah banyak untuk menjawab krisis yang sangat luar biasa ini gitu loh. Oleh karena itu saya katakan lamban gitu loh. Sepertinya pemerintah atau Pak Prabowo itu semacam tidak berdaya. Tapi kalau dilihat presiden tantangan di eksternal itu terbaca tidak terlalu signifikan. Suara-suara kritik itu masih kita anggap natural. Lagi-lagi fokus publik ada pertarungan di jantung kekuasaan. Penangkapan salah satu wakil menteri. Apakah ini juga ada semacam secara simbolik benturan antara loyalis pemerintahan lama dan itu sudah pasti. Itu sudah pasti dalam pertarungan kekuasaan. Itu pasti terjadi, apalagi kabinet itu dibangun ya atas konsensus. Kabinet bersama di mana komprominya itu kadang-kadang kita lihat itu bukan kompromi yang natural tapi ditekan dipaksa. Ya apapun lah namanya. Kalau kompromi politik itu mengalahkan kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan nasional, saya kira itu sudah offside. Nah disinilah saya kira kepimpinan Pak Prabowo itu harus muncul bahwa dia bisa menempatkan mana dalam konteks membangun sharing power ya secara dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada, tetapi di sisi lain ada tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara yang tidak boleh dikompromikan. Misalnya Politik negara, misalnya penegakan hukum itu saya kira sekarang ini tidak bisa lagi, harus hitam putih. Ya, kalau tidak, rasa-rasanya itu membuat rakyat pesimis. Itu menjadi sorotan publik. kalau kita mengkonfirmasi terjadi benturan di sentrum kekuasaan, di pusat kekuasaan, kemudian kita membaca misal kasus Pati yang muncul secara mendadak, marah orang soal masalah pajak, begitu juga di Bone. Apakah ini juga mengkonfirmasi dugaan publik keterlibatan kubu Solo misalnya? Ya terlepas ada kubu Solo atau tidak, tetapi kondisi seperti itu, arti potensi terjadi kerusuhan, huru-hara, itu kan bisa aja berbelok. Kemudian bisa juga menyasar Presiden Prabowo, karena ketika rakyat hopeless, ketika rakyat trustnya itu menurun, di mana di bawah juga kesulitan ekonomi, itu bisa terjadi. Nah ini yang saya katakan, di dalam permainan politik itu bisa saja siapa membuatkan siapa dalam kondisi seperti apa gitu. Tapi bisa juga ya dibaca bahwa itu juga pesan yang positif kepada rakyat, kepada presiden. Rakyat marah, nah mungkin bisa diambil satu input. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu harus lebih strong ya di dalam mengambil langkah-langkah lebih cepat, ya lebih terukur.
hasilnya bisa dilihat gitu ya. Jadi bisa dari berbagai sisi ya. Jadi kalau di dalam pertarungan kekuasaan itu tergantung bagaimana memanfaatkan momentum yang terjadi. Bisa dimanfaatkan oleh lawan atau kelompok oposisi ya, yang sejak awal kita sudah tahu ya. Tapi bisa juga ini juga bisa diambil sebagai justifikasi bahwa kemarahan rakyat itu sudah pada titik nadir. Oleh karena itu seperti yang saya katakan, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo itu harus lebih progresif lagi. Kalau saya katakan. Tapi ada pandangan bahwa kalau terjadi di transisi ini, pemerintahan ini masih dianggap transisi. Kemudian gangguan itu datang dari kekuatan lama yang cemas karena Presiden berkali-kali memberikan ancaman atas pemberantasan korupsi, dan itu dilakukan Pertamina, dan sekarang salah satu anak buah juga kan dilepas. Kalau ini terjadi kekacauan, benturan yang kuat, apa dimungkinkan Presiden itu menyatu dengan kekuatan civil society, penjaga negara, elit-elit kritis ini untuk sebuah tindakan yang revolusioner? Wah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, kita kembali coba lihat analisis para ilmuwan politik pada masa-masa transisi demokrasi. Kita bisa juga ini mencoba merefleksikan ini adalah transisi kekuasaan ya dari pemerintah lalu pemerintahan Pak Prabowo. Jadi memang kos politik yang paling rendah itu model transformasi. Jadi elit yang mengambil inisiatif perubahan sehingga political risk-nya, risiko politiknya itu relatif lebih bisa tapi kadang-kadang itu tidak efektif. Nah, ada pola efektif itu adalah model transplacement. Transplacement ini adalah ketemu antara elit politik yang memimpin perubahan dengan dukungan rakyat. Nah, saya kira sekarang pada pemerintahan Prabowo kombinasi itu mau tidak mau harus dibangun. Ada kemungkinan potensi itu. Artinya Presiden udah capek mencoba kompromi. Bukan ada kemungkinan. Kalau saya katakan harus itu dilakukan. Bagaimana strategi perubahan itu dilakukan? Karena banyak pihak menduga bahwa kompromi ini tidak akan bisa membuahkan hasil, apalagi kalau agenda strateginya itu mengancam kebijakan pemerintahan lama, mengancam kekuasaan lama. Kemudian Presiden dengan terpaksa menerima suara kritis publik dan mengatakan ya udahlah, bersinergi aja dengan negara, dengan rakyat. Kemungkinan itu besar ada. Ya itu saya bilang, bukan soal kemungkinan. Itu harus dibangun. Ya kalau langkah-langkah perubahan ini menjadi lamban. Itu saya katakan, kalau hanya mengandalkan pada peran elit atau perubahan yang sangat elitis, itu macet. Karena apa? Karena elit ini kan banyak masalah. Banyak kepentingan. Banyak kepentingan, konflik kepentingan tinggi sekali. Kemudian komprominya kadang-kadang tidak masuk di akal. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo itu saya bilang, dia harus mengkonekkan kepada kedaulatan rakyat. Jadi pola replacement, pola kombinasi antara elit yang menggait perubahan itu kemudian didukung oleh rakyat. Saya kira ini yang mesti ada, gitu kan? Kalau tidak, saya kira ya jalan, tapi kurang ya, masih ada gangguan ya, dihambat segala macam. Kalau pandangannya demikian, kemudian kita juga mengkalkulasi. Tentu bacaan dalam negeri semua berikhtiar, semua punya keinginan, benturan juga bisa dikelola dalam batasan ruang demokrasi itu sendiri. Tapi kalau membaca langkah-langkah geopolitik di mana Amerika mengulur tangan dengan Presiden Putin, kemudian NATO dengan Amerika duduk bersama untuk menghentikan krisis di Ukraina, lalu muncul ada perang dagang yang sengit antara Amerika dengan Cina. Apakah ini juga akan masuk sebagai bagian dari proksi untuk menunggangi gerakan kacau balau yang belum ditata oleh Presiden? Iya, kalau itu sesuatu yang tidak terhindarkan dalam situasi politik yang tidak pasti, pengaruh konflik geopolitik yang kadang-kadang kalau kita tidak bisa kelola, merespon ya terhadap dinamika geopolitik, maka kita bisa juga akan menjadi proksi. Ya, nah oleh karena itu seperti yang saya katakan, tidak ada pilihan bagi Prabowo memastikan bahwa pemerintahnya itu betul-betul pemerintahan yang betul-betul didukung oleh rakyat, bukan hanya memenangkan pemilu, ya, kemudian bukan hanya bersama-sama dengan partai, tapi bagaimana ya menarik benang merah dukungan kepada rakyat, itu penting. Nah, kalau seorang presiden itu mendapat dukungan dari berbagai kelompok-kelompok strategis, ya, termasuk juga
rakyat, maka apapun kondisi geopolitik, ya strategi proksi yang kita hadapi, barangkali pemerintah itu lebih confidence, pemerintah itu lebih firm, dan dia akan menghadapi apapun, baik tekanan dari dalam, dinamika konflik dari dalam maupun dari luar, dia confident bahwa dia bersama rakyat. Itu saya kira itu kuncinya. Sebagai pertanyaan penutup, kita kembali lagi pada peristiwa yang akan terjadi pada tanggal 25 ini. Banyak pihak mengatakan, dikhawatirkan adanya transfer dukungan keuangan internasional dengan memanfaatkan peta kekacauan negara. Menurut Abang sendiri. Sekali lagi, Bim, dalam kondisi politik domestik yang rentan, itu pasti kita kan sudah tahu bahwa Indonesia ini adalah merupakan perebutan dari kepentingan geopolitik, ya, dengan berbagai alasan. Itu pasti terjadi. Di mana di balik konflik-konflik kepentingan itu sebenarnya kan ujungnya kan kepentingan ekonomi. Jadi bagaimana Indonesia juga bisa ditarik atau bisa juga menjadi proksi atau bisa juga sebagai penyangga kepentingan ekonomi pada negara tertentu, ya, apakah Amerika atau kekuatan China, dan itu nggak bisa dihindari, Bib. Jadi kembali lagi, politik luar negeri dalam respon geopolitik itu bergantung pada konsolidasi politik domestik. Dipastikan semua kelompok-kelompok strategis dan rakyat itu bersama Presiden Prabowo. Saya kira itu kuncinya. Jadi kita bisa simpulkan semua masalah tersedia di meja Presiden, peta sangat jelas, tinggal bagaimana membangun relasi yang kuat dengan dukungan rakyat untuk menyelesaikan masalah. Ya.